Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ramadona Putri Ardiuda dengan NIM 2121929. Pada hari ini saya akan menjelaskan laporan kasus saya dengan judul cedera otak berat. Baiklah, langsung saja. Dengan pasien Tuan A, usia 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, diagnosis medis cedera kepala berat, warna triage merah. Pada pengkajian primary survey bagian airway, jalan napas tidak paten, obstruksi pada lidah, suara napas stridor, masalah keperawatan, ketidakefektifan bersihan jalan napas. Selanjutnya, pada breathing, gerakan dada simetris, cuping hidung ada, sesak napas ada, RR 30 kali per menit, masalah keperawatan, ketidakefektifan pola napas. Pada circulation, akral hangat, terdapat pucat, CRT kurang dari 2 detik, dan suhu 37,4 derajat Celcius, turgor kulit normal, luka bakar tidak ada, tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya pada disability, respon tidak ada, kesadaran menurun atau koma, terus pada GCS-nya 3, terus pupil anisokor, terus masalah keperawatan, ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Selanjutnya pada dada atau paru-paru. Masalah keperawatannya, ketidakefektifan pola napas dengan RR 30 kali per menit. Terus analisa data pada diagnosa ketidakefektifan jalan napas dengan DS tidak dapat dinilai, DO keadaan umum penurunan kesadaran koma, RR 30 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 37,4 derajat Celcius, tekanan darah 170/90 mmHg, suara tambahan, snoring dan stridor. Etiologinya cedera kepala, cedera otak primer, kerusakan sel otak, rangsangan simpatis, tahanan vaskuler sistemik dan tekanan darah, tekanan pembuluh darah pulmonal, tekanan hidrostatik, kebocoran cairan kapiler, odema paru, penumpukan cairan atau sekret, disfusi O2 terhambat, ketidakefektifan jalan napas. Selanjutnya pada masalah ketidakefektifan jaringan perfusi jaringan serebral dengan DS tidak dapat dinilai, DO-nya keadaan umum penurunan kesadaran koma, GCS 3, RR 30 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 37,4 derajat Celcius, TD 170/90 mmHg. Pupil anisokor dengan etiologi cedera kepala, cedera otak primer, kerusakan sel otak, gangguan autoregulasi aliran darah ke otak, O2 menurun, gangguan metabolisme, asam laktat, terus didapatlah ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Selanjutnya pada ketidakefektifan pola napas dengan DS tidak dapat dinilai, keadaan umum menurun atau koma, nadi 90, suhu 37,4 derajat Celcius, TD 170/90 mmHg, suara tambahan, snoring dan stridor. Dengan etiologi kecelakaan lalu lintas, terdapat cedera kepala, kerusakan sel otak menurun, rangsangan simpatis, kebocoran cairan kapiler, odema paru, penumpukan
cairan atau sekret, didapatlah ketidakefektifan pola napas. Baiklah, selanjutnya prioritas masalah. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan napas, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, ketidakefektifan pola napas. Didapatlah diagnosa keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas. Yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan neurologis. Yang ketiga, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan selanjutnya untuk rencana tindakan keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas ditandai dengan DS tidak dapat dinilai, DO keadaan umum penurunan kesadaran, GCS-nya S1, V1, M1, RR 30, nadi 90, temperatur 37,4 derajat Celcius, TD 170/90, suara tambahan snoring dan stridor. NOC-nya status pernapasan kepatenan jalan napas, dengan NIC-nya manajemen jalan napas, monitor status pernapasan dan oksigenasi, buka jalan napas dengan teknik chin lip atau jaw thrust, identifikasi kebutuhan aktual atau potensial untuk memasukkan alat jalan napas, masukkan NPA atau OPA, posisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi, lakukan penyedotan melalui introkranial, Clora nebulizer, posisikan untuk meringankan sesak napas, auskultasi suara napas, catat area napas yang ventilasinya menurun atau tidak ada dan adanya suara tambahan, edukasi keluarga klien, kolaborasi dengan tim medis lainnya. Yang kedua, pada ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan gangguan neurologis, ditandai dengan DS tidak dapat dinilai, DO keadaan penurunan kesadaran, GCS 3, RR 30, nadi 90, temperatur 37,4 derajat Celcius, TD 170/90, suara napas stridor. NOC status kepatenan jalan napas, NIC manajemen jalan napas, monitor status pernapasan dan oksigenasi, buka jalan napas dengan chin lip atau jaw thrust, identifikasi kebutuhan aktual atau potensial untuk memasukkan jalan napas, masukkan NPA atau OPA, posisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi, lakukan penyedotan melalui auskultasi suara napas, edukasi keluarga klien, kolaborasi dengan tim medis. Selanjutnya, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan trauma, dengan DS tidak dapat dinilai, DO keadaan umum penurunan kesadaran atau koma, TTV masih seperti tadi, suara napas storing dan stridor, pupil anisokor. NOC perfusi jaringan cerebral, monitor intake dan output, monitor aliran darah, tingkatan CO2 dan pertahankan dalam parameter yang ditentukan. Selanjutnya, sesuaikan kepala tempat tidur untuk mengoptimalkan jaringan cerebral, berikan informasi kepada keluarga, beritahu dokter untuk meningkatkan TIK, kolaborasi dengan tim medis lainnya dalam pemberian obat. Selanjutnya, pada implementasi, diagnosa keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas. Tindakan keperawatannya yaitu memonitor status pernapasan dan oksigenasi, memposisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi, terus melakukan penyedotan suction melalui endotrakea, memposisikan untuk meringankan sesak napas, mengauskultasi suara napas, catat area ventilasi,
ada atau tidaknya suara tambahan, mengedukasi keluarga klien, dan mengkolaborasi dengan tim medis untuk pemberian obat. Selanjutnya, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan gangguan neurologis. Implementasinya memonitor status pernapasan dan oksigenasi, memposisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi, mengauskultasi suara napas, mengedukasi keluarga klien tentang keadaan klien, mengkolaborasi dengan tim medis. Ketidakefektifan cerebral berhubungan dengan koma, monitor memberikan informasi kepada keluarga, berkolaborasi dengan tim medis. Baiklah, sekian laporan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.